tulisannya memang sangat menginspirasi, tulisannya sangat memotivasi. Ini salah satu tulisannya, saya kutip. Judulnya memang kekuatan fisik. Nah, Jamie Confido memberikan cara bagaimana melihat seseorang itu punya visi atau tidak. Ini orang kok ngantukan terus ya, orang ini kok males, orang ini kok loyo terus itu, jangan-jangan dia nggak punya visi. Nah, bagaimana kita bisa mengecek, bisa menguji orang ini punya visi atau tidak? Yang dicontohkan oleh Jamie Confido ini adalah tukang batu. Misalnya ada tukang batu banyak, kita ambil samplingnya 3 saja. Misalnya tukang batu A, tukang batu B, tukang batu C. Syaratnya apa? Syaratnya pekerjaannya sama, sama-sama masang batu bata, tenaga yang dicurahkan sama, waktu yang digunakan juga sama. Terus apa yang membedakan? Yang membedakan kalau ditanya, Pak Tukang, kamu sedang mengerjakan apa? Dari jawaban dari tukang itulah kita tahu tukang ini punya visi atau tidak. Dan nanti kita bisa lihat korelasinya. Kita bisa lihat korelasinya antara jawaban dengan kinerjanya. Nah, kata Jamie Confido, tukang batu A ketika ditanya, Pak Tukang, apa Pak? Ya, kamu lihat sendiri saya sedang pasang batu bata. Kalau jawaban tukang A seperti itu, maaf. Itu contoh tukang yang tidak punya visi sama sekali. Dan nanti bisa dilihat kerjanya. Tukang yang tidak punya visi itu kerjanya minimalis. Asal-asalan. Yang penting dia sudah mengerjakan tugas, yang penting dia sudah mengerjakan tugas, yang penting selesai, waktu habis pulang. Berangkat nanti pasang batu bata, pasang batu bata, pasang batu bata, jam 5 atau jam 4 selesai pulang. Itu berarti tukang yang tidak punya visi. Kerjanya minimalis, kerjanya pas-pasan, kerjanya asal-asalan. Beda dengan tukang B. Ketika tukang B ditanya, Pak tukang sedang apa? Dari jawabannya kelihatan dia punya visi atau tidak. Ternyata tukang B menjawab, saya sedang membangun sebuah tembok yang besar, tembok yang kokoh, tembok yang lebar. Dari jawaban itu kelihatan, tukang B ini sudah punya visi. Terus apa sih pengaruhnya? Cuma jawaban kayak gitu aja. Pengaruhnya apa? Tukang B ini kerjanya pasti lebih teliti, lebih cermat, lebih hati-hati, lebih semangat. Kenapa? Karena dia harus memastikan pekerjaannya itu rapi. Dia harus mundur, memastikan tembok yang dia bangun itu lurus, rapi, bersih, lempeng. Kenapa? Karena dia punya visi membangun sebuah tembok yang besar dan kokoh. Nggak bisa main. Kerjanya akan sangat dipengaruhi oleh visi yang dimiliki. Beda dengan tukang 3. Tukang C, ketika ditanya, Pak Tukang sedang apa? Ternyata jawabnya, saya sedang membangun rumah yang mewah, rumah yang megah, rumah yang seperti istana. Apa sih pengaruhnya jawaban seperti itu? Kata Jamie Confido, tukang yang punya visi yang jauh lebih besar, pasti dia lebih bersemangat. Dia selalu membayangkan, dituntun kerjanya oleh visinya. Dia membayangkan bagaimana indahnya rumah itu, bagaimana megahnya rumah itu, bagaimana mewahnya rumah itu. Ini akan mempengaruhi semangat dia bekerja. Dia terus membayangkan, nanti kalau rumah jadi inilah mahakarya buatan saya. Ini buatan tangan saya. Betapa hebatnya karya saya. Sebuah rumah yang megah, sebuah rumah yang indah. Pasti akan berpengaruh pada daya juang ketika dia bekerja. Bahkan dia sedih kalau sudah jam 4. Duh, kok tiba-tiba sudah jam 4? Dia pengen terus kerja. Dia kalau perlu bisa menginap di
tempat bangunan. Kenapa? Dia punya semangat yang menyala-nyala dituntun oleh visinya. Itu tukang C. Kesimpulannya apa? Semakin besar visi seorang, semakin tinggi visi seorang, pasti semangat kerjanya akan semakin besar, semakin dahsyat, energinya seperti nggak ada habis. Itu level individu. Nah, yang lebih hebat, tulisannya Jamie mengajak untuk melihat level negara. Mohon maaf ya, negara itu ternyata ada yang punya visi, ada yang tidak. Nggak usah dihubung-hubungkan dengan Konoha ya. Ini kita diajak ke Korea Selatan oleh Bang Jamie ya. Kita diajak ke Korea Selatan. Ini cerita asli dari Jamie Confido. Pengalaman dia ke Korea Selatan tahun 95. Oh, lama sekali. Penulis yaitu Jamie Confido pernah persiapan S2 di Korea Selatan tahun 1995. Nah, ketika selesai dia ngurus pendaftaran, dia bertemu dengan mahasiswi baru, asli orang Korea Selatan. Mahasiswi baru S1, baru lulus SMA. Kemudian ngajak ngobrol, ngajak dialog. Apa respon Jamie? Dia sudah berpikir yang enggak-enggak. Alah, anak lulusan SMA, baru masuk S1. Saya S2. Ingat loh, zaman 95 S2 itu sangat berharga. Mungkin S2 zaman dulu kayak doktor ya, kayak sekolah doktor. Mahasiswa S2 diajak ngobrol sama mahasiswa S1 baru masuk. Kira-kira yang ditanya apa sih? Apalagi mahasiswi Korea Selatan. Ketemu orang Indonesia, apa yang tanyanya apa? Nggak jauh-jauh dari masalah infotainment. Paling ditanya, artis yang ngetop di Indonesia siapa? Lagu yang populer di Indonesia lagu apa? Apakah drakor ini lagu di Indonesia? Drakor itu apa sih? Dracula Korea. Yang dibayangkan oleh Jamie Confido itu. Malah pertanyaan ecek-ecek. Pertanyaan kelas S1. Ternyata tidak dinyata, tidak diduga, tiba-tiba mahasiswa S1 itu mengajukan satu pertanyaan. Dengan satu pertanyaan ini, mulutnya Jamie Confido langsung terkunci. Nggak bisa jawab sama sekali. Langsung terkunci. Nah, pertanyaannya apa? Benar-benar tidak menjawab. Nah, satu pertanyaan yang mengunci dari mahasiswa S1. Pak Jamie, di Indonesia? Iya. Boleh saya bertanya? Silakan. Paling nanya, artis yang ngetop di Indonesia siapa? Ternyata pertanyaannya benar-benar nggak bisa dijawab. Pertanyaannya, Pak Jamie, Indonesia menjadi negara nomor 1 di dunia tahun berapa? Coba, di antara hadirin kira-kira ada yang tahu nggak? Indonesia menjadi negara nomor 1 di dunia, targetnya tahun. Jamie nggak bisa jawab. Nah, karena dia seorang motivator, kalau dia nggak bisa jawab itu ada teori retorikanya ya. Menurut ilmu retorika, orang kalau ditanya nggak bisa jawab bagaimana agar bisa jaga image. Ada yang jawab 2045. Itu bukan nomor 1 dunia. Itu Indonesia Emas 2024. Indonesia Emas itu maksudnya apa? Indonesia presidennya Mas Gibran. Bukan nomor 1 di dunia. Pertanyaannya,
Indonesia menjadi nomor 1 di dunia tahun berapa? Bukan menjadi Indonesia emas. Indonesia emas itu Indonesia ulang tahun ke-100. Indonesia emas. Karena presidennya Mas Gibran. Karena tidak bisa menjawab, ilmu retorikanya dikeluarkan. Caranya gimana? Supaya tetap jaim, jaga image. Caranya tanya. Merasa tidak punya jawaban yang baik, Jamie Confido langsung balik bertanya. Memangnya Korea Selatan menjadi nomor 1 dunia berapa sih? Paling juga nggak bisa jawab. Ini cuma basa-basi. Korea Selatan menjadi nomor 1 di dunia tahun berapa? Ternyata Jamie Confido mengalami kesalahan untuk yang kedua. Cewek Korea ini bisa tenang, tegas menjawab. Korea Selatan menjadi nomor 1 dunia 2010. Nggak main-main. 2010. Dari jawaban ini, Jamie masih tidak percaya. Saya masih nggak percaya bahwa jawaban ini muncul dari seorang anak ABG, anak baru gede, yang setahu saya lebih banyak membicarakan gosip infotainment ketimbang urusan negara. Sekali lagi dia salah. Dia menganggap jawaban 2010 itu hanya isapan jempol. Ngawur, asal jeplak. Ternyata dia salah untuk yang ketiga kali. Sekali lagi dia salah. Ternyata setelah dia kuliah di Korea Selatan, dia menyaksikan pemandangan yang sangat mengagetkan. Visi Korea Selatan menjadi nomor 1 di dunia itu menjadi visi seluruh negara. Pemimpinnya selalu menggaungkan Korea Selatan 2010 nomor 1 dunia. Seluruh rakyatnya kompak, punya visi yang sama. Korea Selatan menjadi nomor 1 dunia 2010. Itu tahun 1995. 10 tahun lagi. 15 tahun lagi. Dan dia melihat di seluruh negara, baliho-baliho di pojok-pojok jalan, pojok perempatan, semua terpampang dengan jelas visi Korea Selatan tahun 2010 menjadi nomor 1 di dunia. Korea Selatan tahun 2010 menjadi nomor 1 di dunia. Di televisi-televisi, radio-radio, koran-koran, majalah-majalah, semua punya visi yang sama, punya mimpi yang sama, kompak seluruh negara, ingin mewujudkan visi 2010, Korea Selatan menjadi nomor 1 di dunia. Tidak main-main. Itu bukan jawaban asal jawab ya, bukan asal jeplak. Itu visi yang dimiliki seluruh Korea Selatan. Jamie Confido penasaran. Ini visi beneran apa PHP dari pemimpinnya? Ini cuma PHP apa beneran? Maka 2005, 10 tahun kemudian, Jamie Confido balik lagi ke Korea Selatan. Ingat, 2005 itu melewati milenium. Ternyata apa yang terjadi? Dia menyaksikan 10 tahun kemudian, Korea Selatan berubah total. Hanya dalam waktu 10 tahun. Sebelum pergantian milenium, kita tahu merek-merek elektronik Korea Selatan tidak dikenal dunia, termasuk di Indonesia. Tapi dia menyaksikan rakyat Korea Selatan sudah beramai-ramai membeli barang-barang elektronik dari pabrikan mereka sendiri yang harganya lebih mahal, kualitasnya lebih jelek dari produk-produk Jepang. Ingat, rajanya elektronik dunia Jepang. Kita tahu kan merek-merek Jepang? Rajanya elektronik seperti Sony, seperti Sharp, seperti Toshiba.
raja-raja elektronik dunia. Dulu mereknya masih nasional. Semua dikuasai oleh Jepang. Padahal Korea Selatan dan Jepang kan cuma bertetangga. Ya kayak kita sama Singapura gitu. Tapi apa yang dia saksikan? Jamie Confido melihat seluruh rakyat Korea Selatan menggunakan produk-produk elektronik buatan Korea Selatan sendiri. Walaupun harganya lebih mahal, kualitasnya lebih jelek. Dia tidak melihat ada produk Jepang di Korea Selatan. Tidak ada mobil Jepang, nggak ada produk elektronik Jepang. Tahun 2005. Kemudian dia mencoba tanya. Ketika ketemu orang Korea, dia tanya. Ketemu orang Korea, dia tanya. Saat saya bertanya, kata Jamie, mengapa mereka mau membeli produk yang harganya lebih mahal, kualitasnya lebih jelek? Apa jawab mereka? Kaget mereka. Memang produk-produk Korea Selatan itu lebih mahal. Mereka mengakui produk Korea Selatan lebih jelek dibanding produk Jepang. Tapi yang mencengangkan apa? Visi mereka itulah yang mencengangkan. Mereka mengatakan kompak ya, apabila rakyat Korea Selatan terus membeli produk-produk buatan perusahaan nasional mereka, maka perusahaan-perusahaan tersebut akan bisa terus berproduksi karena ada yang membeli. Bisa terus melakukan riset karena ada yang membeli. Bisa terus melakukan investasi karena ada yang membeli. Kalau produk Korea Selatan jelek, harganya mahal, diekspor nggak laku, terus siapa yang membeli? Kalau bukan rakyat Korea Selatan sendiri. Mereka yakin dengan visinya. Kalau seluruh rakyat Korea Selatan setia mau membeli produk-produk buatan mereka sendiri, ke depan mereka yakin pasti Korea Selatan bisa menghasilkan produk-produk yang jauh lebih baik dengan harga yang jauh lebih murah. Itu visi mereka. Satu saat perusahaan itu akan bisa membuat produk yang lebih baik dengan harga yang lebih murah. Dan mereka yakin bisa menghabisi produk-produk Jepang. Visi yang sama juga dimiliki oleh pemimpin-pemimpin negaranya, termasuk pemimpin perusahaannya. Para pemimpin perusahaan, CEO-nya, direktur-direktur utamanya, saat mereka dengan terpaksa menjual produk yang harganya lebih mahal, dengan kualitas yang lebih buruk, mereka mengerti itu adalah hutang yang harus mereka bayar, dengan satu saat harus bisa menghasilkan produk yang lebih baik, lebih berkualitas dengan harga yang lebih murah. Kompak antara pemimpin dan rakyat. Bagaimana hasilnya? Disinilah kekuatan visi terbukti. Tahun 2005, pencapaian Samsung langsung menyalip Sony. Sekarang Sony nasibnya gimana? Kolaps kan? Dihabisi oleh Samsung. Perusahaan elektronik Jepang, Sony, yang sudah puluhan tahun merajai dunia. Dulu handphone Sony sempat nongol, hilang. Kemudian kerjasama sama Ericsson. Sony Ericsson habis juga sekarang. Sekarang nggak ada riwayatnya. Sony hanya bertahan dengan kamera saja sekarang. Bahkan sekarang Samsung menjelma menjadi raksasa elektronik dunia. Apple aja sudah ketar-ketir siap digulung oleh Samsung. Belum lagi LG yang menjadi jawara TV flat di bidang otomotif. Mobil-mobil Korea sudah mulai merajai dunia, menyaingi mobil Jepang, Eropa, dan bahkan Amerika. Mobil listriknya
Tesla Amerika sudah mulai ketatir menghadapi Hyundai. Ketika Tesla menghasilkan produk, misalnya mobil harga 1,5 miliar, Hyundai mengeluarkan produk yang sama, bahkan lebih berkualitas, harganya cuma 800-an. Hyundai Palisade ya, yang mau beli silahkan. Paruhnya itu harganya. Merek-merek seperti KIA dan Hyundai yang sebelumnya asing di telinga kita, sekarang sudah mendapatkan tempat yang sepadan dengan para pesaingnya di seluruh dunia. Nah, bagaimana tahun 2010? Bagaimana Korea Selatan tahun 2010? Apakah sudah nomor 1 dunia? Tahun 2010 Korea Selatan memang belum menjadi nomor 1 dunia. Masih ranking 23. Namun dengan kekuatan visi itulah Korea menuju nomor 1 dunia. Sebuah gambaran yang sudah terbayang dengan jelas di dalam setiap benak warga negaranya. Gambaran yang jelas mengenai masa depan negara mereka, inilah yang memberikan semangat, memberikan gairah, memberikan keyakinan, daripada hanya sekedar aktivitas rutin seperti masang batu bata, tidak punya visi sama sekali. Kayak negeri Konoha, yang penting kerja-kerja. Kalau nggak ada visi, cuma suruh kerja, apalagi nggak ada yang bayar. Terus apa coba? Dipimpin oleh anaknya Konoha. Astagfirullah. Dengan kekuatan visi seperti itulah yang akan dapat menjadi panduan dan kekuatan sehingga tidak hanya sekedar menyusun batu bata. Manusia itu perlu visi, apalagi negara. Kesimpulannya apa? Dari cerita Jamie Confido ini kita bisa narik kesimpulan. Kenapa Korea Selatan bisa sukses? Satu, karena punya visi yang jelas. Dua, karena memiliki target yang jelas untuk mewujudkan visi itu. Targetnya 2010 menjadi nomor 1 di dunia. Tiga, memiliki tahapan-tahapan yang jelas untuk mewujudkan visi itu. Kalau itu program 25 tahun, 5 tahun pertama apa? 5 tahun kedua apa? 5 tahun ketiga apa? Itu namanya tahapan-tahapan mewujudkan visi. Nomor 4, punya keseriusan, kesungguhan untuk terus mensosialisasikan visi itu. Nomor 5, yang paling hebat dari rakyat Korea Selatan tadi apa? Siap berkorban untuk mewujudkan visi. Dia rela membeli produk yang jelek, dia rela membeli produk yang mahal. Seluruh rakyat kompak, siap berkorban untuk mewujudkan visi. Itulah 5 rahasia kenapa Korea Selatan sukses. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan umat Islam? Sekali lagi, pertanyaannya, apakah umat Islam punya visi menjadi nomor 1 di dunia? Sebagaimana yang diinginkan Allah ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu itu adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu maknanya apa? Umat yang nomor 1 di dunia. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Punya visi itu enggak? Nah, untuk menilai umat Islam punya visi atau tidak, coba ilmunya Jamie Confido kita praktekkan. Tapi tidak cari tukang ya. Cari ustadz yang ngajar TPA. Kita gerilya di masjid-masjid. Kalau ketemu ustadz, ambil 3. Ada ustadz A, ustadz B, ustadz C.
Syaratnya sama, pekerjaannya sama, tenaganya sama, waktunya sama. Sama-sama ngajar TPA, waktunya setelah asar sampai maghrib, tenaganya juga sama. Menyimak antrian sama-sama 10 santri, 10 santri, 10 santri. Kemudian tanya satu persatu. Apa yang membedakan Ustadz A, Ustadz B, dan Ustadz C? Dengan pertanyaan yang sama, yaitu apa? Pak Ustadz sedang mengerjakan apa? Dari jawaban Ustadz itu kita tahu Ustadz ini punya visi atau tidak. Kalau Ustadz A menjawab, ya Bapak lihat sendiri saya sedang apa? Saya sedang ngajar TPA. Gitu nanya, saya sedang ngajar Iqra. Masih nanya, mau apa sih lu? Mau Mohon maaf ini Ustadz yang tidak punya visi. Dan insya Allah akan berpengaruh pada kinerjanya. Ustadz seperti ini ya Ustadz minimalis. Yang penting dia sudah kerja, yang penting sudah menerima setoran, yang penting sudah maghrib selesai. Nggak punya semangat apa-apa. Minimalis. Terus bagaimana Ustadz B? Ketika Ustadz B ditanya, Pak Ustadz sedang apa? Ternyata jawabannya beda dengan Ustadz A. Saya sedang mencetak santri yang hafid 30 juz. Nggak cuma juz 30 ya. Nggak main-main. Saya sedang mencetak santri yang hafal 30 juz. Jawaban ini insya Allah berpengaruh kepada semangat dari Ustadz B. Insya Allah Ustadz B ini lebih semangat, dia tidak hanya bertahan sampai maghrib. Kalau perlu setelah maghrib ingin terus menyimak santrinya, ingin terus mendorong santrinya menghafal, menghafal, menghafal. Kalau perlu habis sisa dilanjutkan lagi. Semangatnya terus menyala, santrinya juga semangat, punya visi yang sama. Jangan berhenti sebelum hafal 30 juz. Insya Allah lebih semangat. Terus bagaimana dengan Ustadz C? Ustadz C bukan Ustadz Condro ya. Ustadz C. Ketika ditanya, Pak Ustadz C sedang apa Pak Ustadz? Jawabannya lebih dahsyat lagi. Apa? Ternyata menjawab, saya sedang mencetak santri yang siap membangun peradaban Islam dunia dengan Al-Quran. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Nggak cuma menghafal 30 juz, tapi siap membangun, menegakkan peradaban Islam dengan Al-Quran. Saya yakin Ustadz C ini tidak ada matinya. Dia akan punya semangat yang tidak pernah berhenti. Tidak hanya selesai setelah hafal 30 juz. Nanti setelah hafal 30 juz jadi apa itu santri? Kita khawatirnya paling-paling jadi imam sholat. Khususnya saat tarawih. Terus nanti jadi marbot. Sayang kan, hafal 30 juz hanya untuk jadi marbot. Menerima panggilan jadi imam, khususnya imam tarawih yang targetnya khatam 30 juz. Nanti ngimami, hari pertama 1 juz, hari kedua 1 juz, hari ketiga 1 juz. Selesai Ramadan 30 juz. Setelah itu balik jadi marbot lagi. Sayang. Kenapa? Visinya kurang tinggi. Harusnya mencetak santri tidak hanya hafal 30 juz, tapi siap menerapkan Al-Quran yang 30 juz itu untuk membangun peradaban dunia. Berarti visi yang seharusnya ditanamkan, nancep di benaknya santri itu apa? Siap mewujudkan peradaban dunia dengan Al-Quran. Nah, ini nggak main-main, nggak main. Insya Allah Ustadz C
Ustadz yang nggak main. Bukti apa? Nah, ini contoh ya. Ini Ustadz C ya, Ustadz Condro. Ini produknya ya, produknya. Ini produk Ustadz yang berhasil dibentuk oleh Ustadz C tadi. Yang dibentuk oleh Ustadz C namanya UDC. Tapi jangan diplesetkan ya. UDC itu Ustadz Debt Collector. Ngawur aja. Nah, ini pengalaman pribadi. Pentingnya kita menanamkan visi yang tidak main-main. Visi membangun peradaban Islam dunia. Nah, saya pernah diundang training pendeta di Jogja ya, di Kaliurang. Yang mengundang itu Universitas Kristen Duta Wacana. Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Kopnya Fakultas Pasca Sarjana. Saya disuruh ngisi training pendeta. Trainingnya itu 3 hari, 3 malam. Saya dikasih 2 sesi 4 jam. Untuk menjelaskan apa coba? Nggak main-main ya. Saya diminta menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan khilafah Islam itu. Saya kaget. Itu terjadi kira-kira sudah 10 apa 15 tahun yang lalu. Belum rame-rame orang bicara khilafah-khilafah, belum ada yang memusuhi khilafah, tiba-tiba orang Kristen udah pengen tahu. Kok sekarang terdengar sayup-sayup suara-suara yang ingin memperjuangkan tanya khilafah. Khilafah Islam itu seperti apa? Wah, ini tantangan yang nggak main-main. Dikasih waktu 4 jam. Akhirnya tantangan ini kita jawab. Sesuai dengan ajaran Ustadz C tadi. Kalau kita sudah pernah ditanamkan visi peradaban Islam, menjawab tantangan itu mudah. Dikasih waktu dan tidak dipersekusi ya. Sekarang boro-boro kasih waktu. Kita belum tampil sudah diusir-usir, sudah dipersekusi. Jadwal kita sudah dicoret semua. Gimana kita bisa menjelaskan? Masa kalah sama orang Kristen sih? Pendeta-pendeta Kristen aja menyiapkan waktu 4 jam untuk mendengarkan presentasi kita. Orang Islam boro-boro menyediakan waktu presentasi. Belum naik mimbar sudah diusir, dipersekusi. Nah, bagaimana kita bisa menaklukkan pendeta hanya dalam waktu 4 jam? Nah, ini ternyata rahasianya cukup. Pegangannya adalah kitab Nizam Islam. Nizam Islam itu sistem kehidupan Islam. Jadi kalau kita pengen punya visi peradaban Islam yang utuh, satu kitab itu. Ini kitab yang super dahsyat, kitab yang sangat membantu bisa menaklukkan pendeta. Nah, ketika mendapatkan kesempatan itu, saya presentasi. Islam itu dibagi 3. Ada Islam dimensi 1, Islam dimensi 2, dan Islam dimensi 3. Syariat Islam itu dibagi 3. Dimensi 1, syariat Islam yang mengatur manusia dengan Allah secara langsung. Aqaid dan ibadah. Aqaid itu keyakinan-keyakinan, ibadah itu sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan lain-lain. Itu syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah secara langsung. Dimensi 2, syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Urusan makanan, urusan minuman, urusan akhlak, urusan pakaian. Itu dimensi 2. Dimensi 3, syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain. Ada sistem pemerintahan Islam, ada sistem ekonomi Islam, ada sistem sosial Islam,
Ada sistem pidana Islam, ada politik pendidikan Islam, ada politik luar negeri Islam. Nah, saya mencoba presentasi dengan full retorika. Harus main retorika kalau sama orang Kristen. Kemudian saya jelaskan apa yang disebut dengan penegakan khilafah Islamiyah. Yang disebut khilafah Islam itu tegak kalau dimensi 3 itu diamalkan. Kalau dimensi 3 diterapkan, itulah yang disebut khilafah Islam tegak. Saya sampaikan begitu. Nah, kemudian saya lempar pertanyaan. Nah, ini main retorik. Para pendeta sekalian, itu yang ikut sekitar 50 pendeta seluruh Indonesia, yaitu perwakilan pendeta-pendeta se-Indonesia. Dia di training 3 hari 3 malam. Yang saya heran ada sesi keislaman. 2 sesi, masing-masing 2 jam. Maka saya lempar pertanyaan. Para pendeta sekalian, kalau dimensi 3 ini diterapkan di Indonesia, Bapak-bapak sekalian setuju nggak? Mereka ragu-ragu menjawab. Tolong dijawab. Kalau nggak mau jawab, saya pulang. Karena pendeta kan laki-laki semua. Bapak-bapak sekalian, kalau dimensi 3 diterapkan di Indonesia, setuju nggak? Akhirnya mereka jawab kompak, tidak. Bagus, sesuai dengan keinginan. Saya tegaskan lagi, kalau dimensi 3 ini diterapkan, setuju nggak? Tidak. Retorika kedua apa? Ini main retorika. Pertanyaan kedua, kalau dimensi 3 ini diterapkan di Indonesia, apakah akan terjadi benturan dengan Kristen dan Katolik? Apakah akan terjadi benturan dengan Hindu dan Buddha? Mereka semua terdiam. Tolong dijawab. Akhirnya mereka jawab, ya pasti terjadi benturan, pasti terjadi gesekan, pasti terjadi konflik. Kalau sampai dimensi 3 dari Islam diterapkan, hancur ini Indonesia. Indonesia akan terpecah belah. Indonesia akan bubar. Wah, ribut. Oke, oke. Terima kasih atas jawabannya. Dan saya tegaskan semua jawaban para pendeta salah. Salah besar. Kalau main retorika pakai bentak-bentak ya. Pakai gebrak-gebrak. Sorry, sorry. Misalnya gebrak-gebraknya gitu. Kalau mau belajar retorika itu. Saya gebrak. Jawaban Anda salah semua. Saya jamin. Nah, saya tegaskan. Saya jamin kalau dimensi 3 diterapkan di Indonesia, tidak akan terjadi benturan dengan Kristen dan Katolik. Dijamin. Ada yang tahu kenapa? Wah, semua bingung. Masa sih ribut semua? Tidak mungkin, tidak mungkin. Saya jamin. Kalau dimensi 3 diterapkan di Indonesia, tidak akan ada benturan dengan Kristen Katolik. Tidak ada benturan dengan Hindu dan Buddha. Kenapa? Ada yang tahu? Nggak tahu, nggak tahu. Semua geleng-geleng kepala. Ayo dijawab. Ini kan pendeta semua kan? Ada yang Islam nggak? Nggak ada kan? Nggak bisa jawab. Saya yakin orang Islam tanya juga nggak bisa jawab. Karena ngajinya dengan Ustadz A tadi. Termasuk yang hafal Quran. Coba suruh jawab. Bisa nggak?
Karena ngajinya sama Ustadz B. Coba kalau sama Ustadz C. Insya Allah bisa jawab. Padahal jawabnya cuma 2 kata saja. Dijamin tidak ada benturan dengan Kristen dan Katolik. Kenapa? 2 kata saja. Yaitu apa? Tidak level. Bingung begitu. Kenapa tidak terjadi benturan? Karena tidak level. Kok bisa tidak level? Ayo pendeta, sekarang buka Injilnya, buka kitab sucinya. Saya ingin, di dalam Kristen ada nggak sistem pemerintahan Kristen? Ada nggak? Nggak ada. Sistem ekonomi Kristen ada nggak? Nggak ada. Sistem sosial Kristen ada nggak? Nggak ada. Sistem pidana Kristen ada nggak? Tidak ada. Politik pendidikan Kristen ada nggak? Nggak ada. Politik luar negeri Kristen ada nggak? Ada. Nggak level itu namanya. Mau benturan sama siapa? Oh, nggak ada musuhnya kok. Benturan kalau ada apple to apple gitu loh. Nggak ada musuhnya. Berarti agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Katolik itu hanya mengajarkan dimensi 1 sama 2. Yang diajarkan kalau nggak masalah ibadah, yang masalah akhlak atau budi pekerti. Ya nggak? Hanya mengajarkan urusan ibadah sama urusan akhlak. Kalau nggak ya ibadah, kalau nggak ibadah ya akhlak. Kalau nggak akhlak ya ibadah, kalau nggak ibadah ya akhlak. Kalau nggak akhlak ya ibadah. Tidak ada agama yang mengajarkan dimensi 3. Berarti kalau dimensi 3 dalam Islam diterapkan, benturannya dengan siapa? Bukan dengan Kristen, bukan dengan Katolik, bukan dengan Hindu, bukan dengan Buddha. Benturannya dengan siapa? Benturannya dengan kapitalisme atau komunisme sosialis. Nah, itu yang apple to apple. Nah, sekarang saya ingin tanya, pertanyaan ketiga untuk pendeta ya. Kalau Anda suruh milih, Indonesia mau diatur kapitalis, sosialis, atau Islam? Ternyata mereka kompak menjawab, kapitalis. Jebakan saya kena ternyata. Bukan jebatan, bukan jebakan Batman ya, bukan jebakan Batman, jebakan Ustadz. Tolong dipilih, silakan dipilih, dipilih, dipilih. Kalau ideologi di dunia ini cuma 3, yang punya dimensi 3 ini hanya Islam, komunisme, dan kapitalisme. Sekarang mau milih mana? Kapitalisme. Nah, kena itu. Buka saja satu sistem. Nah, ini dulu yang saya buka, sistem ekonomi Islam, kita bandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis, kita bandingkan dengan sosialis, kita bandingkan dengan Islam. Waktunya 4 jam itu, saya jelaskan itu. Nah, karena ini bukan pendeta, jadi tidak perlu dijelaskan. Singkat kata, setelah saya tunjukkan bagaimana sistem ekonomi kapitalis, ternyata mereka terperang. Ternyata kapitalis hanya membuat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kapitalis hanya menghasilkan kesenjangan ekonomi. Karena inti ekonomi kapitalisme itu adalah pasar bebas. Itu seperti menyediakan ring tinju tanpa kelas. Siapa yang menang? Pasti yang besar makin besar, yang kecil makin kecil. Itu kapitalis. Saya tanya, suka nggak dengan kapitalis? Ternyata mereka semua tidak. Kalau nggak suka kapitalis, mau sosialis,
Sosialis itu ingin menyamakan semuanya, sama rata, sama rasa, sama bahagia. Seluruh rakyat itu semuanya pekerja. Jadi agar terwujud keadilan sosialis, caranya bagaimana? Semua kepemilikan individu dihapus. Individu nggak boleh punya pabrik, individu nggak boleh punya perusahaan, individu nggak punya hutan, nggak boleh punya sawah, nggak boleh punya perumahan, nggak boleh ada properti swasta. Semua diambil alih oleh negara, rakyat semuanya jadi pekerja, rakyat semuanya jadi pegawai negeri. Semua dikasih pekerjaan, semua dikasih gaji yang sama, semua merasakan pemerataan. Mau yang bodoh, mau yang pinter, semuanya gajinya sama, rumahnya sama, kendaraannya sama, makannya sama. Mau nggak? Sama rata, sama rasa, sama bahagia. Hidup. Ternyata semua menolak. Nah, sekarang pertanyaan, kalau kapitalis nggak mau, sosialis nggak mau, maunya Islam. Masuk ekonomi Islam. Saya jelaskan satu persatu. Kalau kapitalis itu semua dikompetisikan secara bebas, semua bebas memiliki, harta diperebutkan secara bebas. Kalau sosialis, semua dikuasai negara. Kalau Islam bagaimana? Islam itu dibagi tiga. Ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum, ada kepemilikan negara. Wah, mereka terperangah itu. Contoh kepemilikan umum apa? Saya jelaskan. Ada tambang-tambang yang besar, ada minyak, ada gas, ada batu bara. Semua harus dikuasai negara dan semua hasilnya harus diperuntukkan rakyat untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan. Kemudian mencukupi kebutuhan masyarakat, pendidikan, kesehatan, keamanan, gratis. Untuk membangun industri berat, infrastruktur. Sehingga tidak ada orang miskin dalam ekonomi Islam. Terpaksa semuanya makmur sejahtera. Sulit sekali jadi miskin. Dalam ekonomi Islam paling kita mikir itu cari makan saja. Mau sekolah nggak bayar. Kita sakit nggak bayar. Nggak harus bayar BPJS juga. Nanti listrik nggak bayar. BBM, minyak nggak bayar. Terpaksa kaya. Mau miskin susah banget. Gimana? Setuju? Setuju. Siap mendukung tegaknya khilafah? Siap. Pendeta aja mendukung kok tegaknya khilafah. Kuncinya apa? Tidak hanya menghasilkan santri yang hafal 30 juz, tapi santri yang bisa menendang, punya kekuatan visi peradaban Islam. Nah, bagaimana kita bisa mewujud itu semua? Kita harus bisa mencetak Muslim yang tangguh, Muslim sejati, Muslim yang bisa meneladani Rasul, Muslim pejuang yang siap mewujudkan peradaban Islam. Nah, caranya gimana? Nah, ternyata saya membuat kata kunci untuk mencetak generasi yang siap mewujudkan peradaban Islam, itu harus bisa menaikkan level berpikirnya sampai level 3. Ini target materi kita ya. Jadi level berpikir itu ada yang level 1, berpikir teknis, jangka pendek, level 2, strategis jangka menengah, dan level 3, jangka panjang. Level 1 berpikir teknis, level 2 strategis, level 3 ideologis. Nah, contoh-contohnya ada banyak ya. Ini kalau kita jelaskan nggak bisa. Misalnya, untuk ngetes bagaimana cara mengatasi pelemahan rupiah. Level 1, berpikir teknis jangka pendek. Level 2,
strategis jangka menengah, level 3 ideologis jangka panjang. Yang disebut kita level 3 harus bisa menjawab level 3. Contoh lain misalnya ada problem bencana asap. Bagaimana mengatasi problem teknis, strategis, dan ideologis. Ini sebenarnya bisa untuk debat capres sih. Problem macet banjir di Jakarta. Berpikir teknis, nah kemarin ada capres yang bisa menjawab. Berpikir teknis berarti apa? Ya bangun jalan, tidak hanya jalan satu saja, jalannya dibuat tingkat, kalau di bawah. Itu berpikir teknis sebenarnya. Kalau berpikir strategis, mengatasi banjir dan macet Jakarta gimana? Jangka menengah, ibu kotanya dipindah. Tapi bukan di IKN juga. Itu buang jin itu. Kayak yang dulu di penjara gara-gara ngomong gitu. Itu tetap jangka menengah. Jangka panjang apa? Berpikir ideologis itu berarti berpikir menggunakan Quran dan Sunnah sebagai solusi. Mengatasi banjir dan macet di Jakarta cukup satu ayat selesai. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Coba itu terapkan. Selesai itu. Tidak percaya, jangan kemana-mana. Sehingga yang disebut level 3 itu memberikan visi peradaban Islam dimensi 3. Nah, bagaimana bisa mewujudkan itu? Nah, ini materinya itu. Minimal 14 kali pertemuan. Sudah kita selesaikan kekuatan visi. Minggu depan kita masuk akidah Islamiyah sebagai fondasi kebangkitan umat. Nah, teori berpikirnya 3 level. Berpikir tingkat 1, berpikir tingkat 2. Nah, puncaknya yang nanti tidak akan diberikan di semua perguruan tinggi itu apa? Level 3. Kemudian pemecahan akidah 1, pemecahan akidah 2 dan 3, tujuan hidup manusia, terus nanti ada khusus pendalaman kodok kodar, hidayah dolalah, tawakal, rezeki, ajal, dan doa. Nah, ini tadi muridnya Ustadz C tadi. Bagaimana selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ternyata kita sudah mulai lebih banyak paham nih tentang kekuatan visi ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, kita membuka sesi tanya jawab. Bisa resen terlebih dahulu jika ingin bertanya secara langsung atau juga bisa ditulis di kolom chat ya untuk pertanyaan yang nanti kita akan sampaikan kepada guru kita yaitu Ustadz Bikondro. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman mungkin yang masih mengetik atau masih mempersiapkan pertanyaan, ini tadi Ustadz cukup menarik ya ketika kemudian Ustadz menyampaikan di 50 pendeta di Universitas Kristen di Jogja ya Ustadz ya. Nah ini juga dengan kemudian retorika harus menggunakan retorika apalagi kemudian dengan beda agama dan sebagainya. Nah teman-teman kalau seandainya pengen tahu retorika seperti apa, beli buku Ustadz Chandra ya tentang retorika mengguncang dunia. Masya Allah. Baik, tadi ternyata kehidupan itu ada 3 dimensi, Bapak Ibu sekalian. Dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3. Nah, tertarik sekali tadi terkait tentang dimensi 3. Tentang pengamalan ya, pengalaman dimensi 3. Yang ini kemudian tidak bisa dilakukan oleh secara individu. Nah, ini levelnya harus level negara. Baik Ustaz, terkait kemudian tadi disampaikan, akhirnya kemudian dari pendeta yang awalnya tidak setuju gitu ya, bahkan menentang A, B, C, D, kemudian dijelaskan dengan ilmu retorika, penjelasan Islam dan sebagainya, akhirnya memunculkan ternyata di dunia ini ada 3 ideologi, ideologi kapitalisme, ideologi sosialisme, dan juga ideologi Islam. Nah yang menarik Ustaz, mungkin pertanyaan awal dari saya ya sebagai MC di sini,
kenapa sampai saat ini masih banyak sekali umat muslim atau orang Islam yang dalam tanda petik anti terhadap atau khawatir terhadap agamanya sendiri. Apalagi kalau udah ngomongin tentang khilafah, Ustaz. Khilafah yang kemudian ketika kita pelajari dalam Al-Quran dan juga banyak dalil-dalil gitu ya, bahkan kitab-kitab lain pun membahas tentang khilafah. Tapi kenapa kemudian di tengah-tengah masyarakat ini atau kita sendiri gitu ya masih dalam tanda petik sebagai seorang muslim ragu atau takut ngomong tentang khilafah atau gimana nih Ustaz nih? Kira-kira gimana cara memecahkan hal ini Ustaz? Banyak umat Islam yang takut terhadap agamanya sendiri apalagi ketika khilafah itu ada dan sebagainya Ustaz. Ya, baik, untuk menjawab ini kita kembalikan tadi apa materi tadi yang kita lihat, 3 dimensi tadi. Jadi 3 dimensi dari ajaran Islam. Bentar. Kenapa umat Islam takut dengan ajaran Islam? Sekarang silakan lihat, kalau kita pengajian, kita mendengarkan ceramah, kita mendengarkan khotbah, yang dibahas apa? Insya Allah nggak lepas dari dimensi 1 sama 2. Ceramah-ceramah kita itu yang dibahas hanya dimensi 1 sama 2. Jadi kalau tidak membahas masalah ibadah, ya yang dibahas masalah akhlak. Kalau tidak membahas akhlak, yang dibahas masalah ibadah. Kalau nggak ibadah, berarti akhlak. Kalau nggak akhlak, berarti ibadah. Tidak ada yang membahas dimensi 3. Cilakannya lagi, mohon maaf ya, cilakannya lagi. Kalau membahas dimensi 3, pasti yang muncul apa? Poin nomor 4 ini. Dimensi 3 pasti identik dengan pidana Islam. Makanya orang kalau ngomong penerapan syariat Islam, yang terbayang apa coba? Hukum potong tangan, hukum cambuk, hukum rajam, hukum kisos. Iya enggak? Kalau nggak percaya, silakan tanya. Jangan tanya ke pendeta, tanya kepada orang Islam. Setuju nggak syariat Islam diterapkan? Semua menjawab tidak. Kenapa? Syariat Islam itu kejam. Syariat Islam itu biadab. Kenapa? Yang ada dalam benaknya itu cuma nomor 4, sistem pidana Islam. Bayangkan kalau mencuri, potong tangan. Berupacaran, zina, dihukum cambuk 100 kali. Selingkuh, sudah punya istri, rajam sampai mati. Habislah kita. Membunuh, kisos. Habis orang Islam itu. Padahal yang namanya peradaban Islam itu sebenarnya kalau mau diperes, itu cuma 3. Sistem pemerintahan, sistem politik, dan sistem sosial. Siapa yang pernah membahas? Nggak ada kan? Makanya begitu kita buka sistem ekonomi Islam, semua sudah silo, semua sudah tercerahkan. Ini kan kayak mutiara yang sekarang terbenam. Emas intan berlian yang sekarang tidak ada yang membukanya. Selama Islam tidak pernah dijelaskan dengan visi peradaban Islam, yang tergambar pidana Islam. Padahal pidana itu kan bukan peradaban. Dia hanya penyangga saja. Sistem sanksi. Sanksi itu bukan aturan. Yang namanya peradaban itu kan aturan bagaimana mengatur ekonomi. Mata uangnya harus apa? APBN sumbernya dari mana? Terus aturan jual beli itu kayak apa? Nah, kalau melanggar ada sanksi gitu loh. Jangan ngomong sanksi sementara peradabannya kapitalis. Orang cari kerja susah, kalau kerja gajinya juga nggak jelas. Terus kalau mencuri dipotong, coba bayangkan. Beda kalau dalam sistem ekonomi Islam, kerja mudah.
Bahkan kalau nggak ada modal, dikasih modal, nggak usah utang. Kalau nanti kerja mudah, cari modal mudah, hidup juga mudah, sekolah gratis, pendidikan gratis, kesehatan gratis, nanti bahan bakar gratis, gas gratis, listrik gratis. Kalau masih ada yang mencuri, hukumannya seberat itu, siapa takut? Nah, itu masalahnya di situ. Jadi tidak ada yang mendakwahkan visi peradaban Islam karena ustadznya level A sama B. Kita ngaji ketemunya Ustadz A sama Ustadz B. Jarang ketemu Ustadz C gitu. Gitu ya Allah. Baik Ustaz, jazakallah khair. Untuk kami. Baik Ustaz, syukran jazakallah atas jawabannya. Dan ini ada pertanyaan nih Ustaz di kolom chat dari siapa nih? Dari arsitek C. Nah, kayaknya gurunya arsitek C juga ya. Ini muridnya arsitek C ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kan segala Waalaikumsalam. sesuatu baiknya diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun biasanya faktor persaingan dan faktor kekhawatiran bisa jadi pemicu ampuh untuk mewujudkan visi dan tujuan. Nah, bagaimana kita meluruskan hal ini? Visi dan misi sebaiknya ditempatkan di mana agar selalu melekat dalam diri kita dan benar-benar diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi tidak salah juga kalau kita mengatakan faktor niat itu penting. Tapi dibalik juga bisa. Kalau modal niat saja, itu akhirnya tumpul, akhirnya mandul. Umat Islam tidak hanya butuh niat, walaupun niat itu penting. Tapi kalau punya niat, semangat, ingin mewujudkan peradaban Islam, ingin membangun kejayaan Islam, niatnya bagus, lillahi ta'ala, semangatnya tinggi. Tapi kalau benaknya kosong melompong, ya sampai kiamat nggak bisa melakukan apa-apa. Coba misalnya nanti Pilpres itu 01 kalah, 02 kalah, 03 kalah. Terus misalnya Ustadz Masturi dikasih kesempatan. Karena kalah semua, mungkin meninggal semua, cobalah pimpin Indonesia. Dikasih kesempatan mimpin. Kira-kira bisa nggak mewujudkan peradaban Islam di Indonesia? Kalau otaknya kosong. Kalau benaknya kosong, walaupun dikasih kesempatan memimpin, walaupun dikasih kekuasaan, tidak akan jalan. Nggak akan jalan. Karena di tubuh umat Islam itu dimensi 3 kosong melompong, tidak ada yang pernah menyampaikan. Jadi cuma niat saja nggak cukup. Punya semangat saja nggak cukup. Harus ada isinya. Di sinilah diperlukan pertemuan antara visi peradaban dengan niat. Tidak cuma niat saja, pengen membangun Islam, menegakkan Islam. Sementara peradaban yang mau kita bangun kayak apa? Hanya hafal 30 juz saja nggak cukup kok. Hafal 30 juz Quran, terus bagaimana mengatur keuangan Islam, bagaimana mengatur APBN Islam, bagaimana mengatur moneter Islam, bagaimana mengatur sumber daya alam Islam. Hanya hafal 30 juz saja nggak jalan. Berarti masih ada satu PR besar dari umat Islam untuk apa? Mewujudkan visi peradaban Islam. Intinya apa? Mengisi dengan dimensi 3. Itu kalau kita tergambar dengan jelas, seperti teorinya apa? Teorinya Jamie Confido tadi. Orang yang punya gambaran jelas itu semangatnya nggak ada matinya.
seperti tukang C tadi. Yang dalam benaknya apa? Membangun rumah yang indah. Kalau tergambar dengan jelas di dalam benaknya, dia nggak akan pernah berhenti belum tegak itu bangunan. Tapi kalau nggak ada gambaran sama sekali, yang dilakukan apa? Masang batu bata, yang penting kerja, 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 loyo. Di otaknya itu nggak ada gambaran membangun rumah yang mewah, rumah yang megah. Itu bentuknya kayak apa sih? Kalau nggak tergambar kan, kalau nggak yang tergambar cuma tembok besar atau batu bata. Kelas A sama kelas B. Nggak ada yang kelas C. Apalagi ini arsitek. Coba arsitek nyuruh seluruh pekerjanya, seluruh tukangnya tanpa ada gambar. Kira-kira bisa jadi nggak? Sebelum kita bangun rumah kan harus ada gambaran dulu. Ada gambar dulu. Gambar rumahnya. Gambar strukturnya. Itu baru rumah loh ya. Apalagi membangun peradaban manusia. Apalagi level dunia. Nggak ada gambarannya. Itu mau memimpin dunia dari mana? Mana uangnya? Ketularan. Gitu ya, Allah. Masya Allah, siap. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Bapak Ibu, jika masih ada yang ingin bertanya, boleh silahkan di kolom chat ya. Masih ada sekitar 8 menit ke depan kita di sesi tanya jawab. Nah, sebelum mungkin dilanjut sesi tanya jawab, mungkin ada pertanyaan lanjutan dari teman-teman. Siapa tahu tadi arsitek C sudah, marketing C, ada yang mau bertanya marketing C? Barangkali ada marketing C yang mau bertanya juga. Baik, Ustaz, kita sapa dulu mungkin ya dari beberapa project yang sudah open camp ya, yang alhamdulillah sini sudah ada dari Granada Skypark, nanti bisa dibuka semua ya voice-nya ya. Kita pengen coba semangat dari teman-teman di project nih, masih semangat apa tidak nih, Insya Allah ya. Baik, semangat dari Granada Skypark mungkin kita mulai terlebih dahulu, masih aktif, masih tetap menyimak. Insya Allah. Assalamualaikum Granada Skypark. Oh, belum dibuka nih voice-nya nih. Saya dari tim GGV dulu deh. Tim GGV, takbir. Masya Allah. Tim GWC, Granada Waterfall Theater, takbir. Masya Allah. Oke, selanjutnya dari tim GOV, Sukabumi, takbir. Nah, tim GRR Anyer nih, ada Kang Oji di paling depan nih ya. Takbir, Anyer. Allahu Akbar. Dari GHC, ada Kang Bintang yang paling depan. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, keras sekali ya. Granada Land, nah Granada Land juga nih. Masya Allah. Assalamualaikum Granada Land, takbir. Oh, Masya Allah. Api, takbir api. Masya Allah. Alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian ya. Tidak ada pertanyaan lagi ini di kolom chat Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya izin untuk menutup mungkin closing statement dari Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, teman-teman kita ini sedang nonton bareng juga di beberapa proyek. Ada yang dari Ciwidey Bandung, ada yang kemudian dari Jakarta, ada yang kemudian dari Sukabumi, ada yang dari Bogor ya, Bogor Timur, GGV, GL dan juga ada Skypark, Cipantas, Sukabumi dan juga Anya dan teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah ini hadir semua, termasuk juga yang di Aula Iskariman Cikarang. Nah, Masya Allah paling banyak nih sekitar 50-an. Oh ya tadi belum di absen. Dari Iskariman Cikarang Pusat. Nah, saya coba buka open mic-nya. Kira-kira semangatnya kalah nggak nih dengan teman-teman yang ada di project? Assalamualaikum teman-teman dari Iskariman Cikarang Pusat. Waalaikumsalam. Masya Allah. Coba kita tes semangat dari teman-teman Iskariman Cikarang Pusat. Takbir. Allahu Akbar. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Mungkin closing statement Ustaz sebagai penutup dari kajian kita pada kesempatan pagi kali ini. Insya Allah di teman-teman masih tetap semangat menyimak dan siap melanjutkan materi-materi selanjutnya yang lebih dalam, yang lebih ini lagi nanti ke depannya Insya Allah.
Mangga Ustaz, mungkin closing statement-nya Ustaz. Atau ada pertanyaan nggak? Oh, izin bertanya. Ustaz boleh? Masih ada? Satu lagi nih Ya, mungkin. silakan aja. Boleh ya? Baik. Mangga Api. Pertanyaan terakhir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, saya salah satu muslim kan peradaban itu terjadi ya, peradaban Islam itu. Nah semuanya kan harus dipersiapkan uh, untuk mendapatkan pengetahuan untuk terwujudnya peradaban Islam itu sendiri. Nah di mana kita harus mulai belajar Pak Ustaz? Atau nuhun. Sedangkan kan di masyarakat, mohon maaf, yang ditemui itu hanya Ustadz A dan Ustadz B saja. Nah, di manakah keberadaan Ustadz C? Gitu, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang mencari Ustadz C nih Ustadz nih. Di manakah kemudian belajarnya? Enggak Ustadz. Iya, terima kasih. Belajarnya di mana? Ya, setiap Jumat pagi, jam 8:30. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Dan itu pasti berefek domino ya, berefek domino. Jadi semua memang akan berangkat dari satu ustadz, dua ustadz. Saya dulu juga dididik, saya dibina, saya dikader. Mungkin dulu zaman saya masih ngaji awal-awal ya cuma 1, 2 orang, 3 orang, 5 orang. Tapi insya Allah nanti efeknya seperti bola salju. Akan menggelinding, membesar dengan kecepatan yang eksponensial. Makin besar dengan eksponensial. Itu yang akan terjadi insya Allah seperti itu. Kenapa? Karena belajar peradaban Islam itu harus dengan ngaji. Kita belajar sendiri itu tidak mungkin bisa memiliki gambaran atau menemukan peradaban Islam itu tidak mungkin. Karena Islam itu tidak berasal dari akal manusia. Islam itu dari Allah, diwahyukan kepada Rasul, kemudian diajarkan kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, kepada para ulama, terus sampai kepada kita. Jadi Islam itu harus ditularkan, diajarkan dengan sanad yang jelas. Kita tidak bisa belajar sendiri, otak-atik sendiri, membaca Quran sendiri, kemudian kita punya gambaran peradaban Islam. Tidak mungkin. Sebenarnya khasanah peradaban Islam sudah ada di kitab-kitab ulama. Cuma sekarang siapa yang mau membuka? Insya Allah sekarang sudah banyak kajian-kajian seperti di Iskariman ini sudah disediakan. Dan insya Allah tidak hanya di sini. Dan saya sudah melihat efek bola salju tadi. Oleh karena itu, yang ada di sini, fokus saja, serius saja, insya Allah. Nanti tiba-tiba lahir Ustadz-Ustadz C. Tidak hanya arsitek C ya, Ustadz C. Demikian, Allah. Masya Allah, siap, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Insya Allah ya, kita tetap istiqomah, tetap semangat untuk belajar di kajian Iskariman Jumat pagi ya, dan juga ada Rabu paginya secara offline masing-masing di project dan sebagainya. Baik Ustaz, apakah itu sudah langsung termasuk closing statement atau ada lagi yang mau disampaikan? Sudah. Cukup ya, oke siap. Baik teman-teman sekalian, kita ketemu kembali di pekan yang akan datang di jam 8.30 sampai dengan jam 10. Jangan kemana-mana dan tetap semangat dimanapun kita berada. Yuk kita lanjut aktivitas kita di hari ini dengan membaca basmalah dan juga penuh semangat ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup kajian Zoom kita pada kesempatan pagi kali ini bersama guru kita yaitu Ustadz Dwi Condro. Mudah-mudahan kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keberkahan dan juga segala aktivitasnya diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya untuk diri kita juga kita doa ya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan diperlancar segala aktivitas hajat kita dan tujuan kita, mudah-mudahan dapat terwujud dan Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa penutup majlis.
Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih yang sudah open cam dan terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah khair warahmatullahi Ustaz.